Halo semuanya, apa kabar? Mantan kamu ngechat lagi? Jangan sok pede, dia cuma bosen. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga kamu, membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang penting dengan iklan judi dan pembesar nanti dolar kuning. Masa remaja adalah masa yang penuh warna. Kala muda belia, para remaja mulai mencari jati diri mereka, serta menemukan makna yang mendalam mengenai cinta. Jalan yang berliku serta hasrat yang mengebu kerap mewarnai dan menciptakan petualangan cinta yang berbeda bagi tiap insan muda. Tapi lantas bagaimana jika petualangan itu berujung di lubang yang sama? Itulah yang akan diceritakan oleh film yang mau kita bahas kali ini, yakni sebuah film berjudul Yes or No. Film asal Thailand yang rilis di tahun 2010 ini juga punya judul dengan bahasa setempat, yakni Yarak Koirak Loi. Yarak Koirak Loi, ya artinya macam mencintai sesuka hati. Ya udahlah, daripada saya salah ngomong, langsung aja kita mulai alur filmnya. Jangan lupa buat subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswa imut dan kemakal bernama Pie. Pie? Maksudnya Pai. Pai ini ceritanya baru pindah kamar ke gedung asrama yang baru. Di jalan dia ketemu sama temennya, seorang mahasiswa yang tidak kalah gemesnya bernama Jen, yang lagi ngamuk-ngamuk gara-gara diputusin sama pacarnya. Pai lalu masuk kamar dan tidak sabar bertemu dengan teman sekamarnya yang baru. Waktu Pai kelar mandi, ia pun terkesima melihat sesosok mas-mas cantik di kamarnya. Namun Pai langsung kecewa dan kesal karena teman sekamarnya adalah cewek. Namun mbak-mbak yang mirip Mita the Virgin ini bernama Kim dan langsung tegas membuktikan bahwa dirinya adalah wanita asli. Ya, agak penasaran sih, cuma ya janganlah. Karena tidak nyaman sekamar sama cewek tomboy seperti Kim, Pai langsung laporan ke pengurus asrama dan minta pindah kamar. Tapi bisa kita lihat kalau si pengurus juga lumayan, ya kayaknya lebih perkasa dari saya. Jadi si satpam ini merasa tersinggung dan menolak permintaan Pai, karena Pai udah keseringan pindah kamar. Gara-gara gak mau deket-deket sama Kim, Pai membagi kamar mereka dengan garis lakban. Pai juga meminta Kim untuk tidak berisik. Kim pun akhirnya nurut sehingga ia bernyanyi tanpa suara dan main game pakai headset. Tapi Mbak Pai ini tetap aja ngerasa keganggu. Aduh. Minta dibawa pulang apa? Besoknya di kelas, Kim melihat Jen yang menangis sedih. Kim pun langsung menawarkan sapu tangannya untuk menyeka air mata Jen. Kebaikan hati Kim pun langsung membuat Jen kesemsem dan jatuh hati. Jen langsung menceritakan hal ini pada teman-temannya, yakni Pai dan juga sebuah pensil inul bernama Boy, serta teman sekamar Jen yang berwajah tegang bernama Nerd. Kenapa saya bilang pensil inul? Ya, kepalanya kayak mangkok. Malamnya, Jen main ke kamar Pai dan langsung salting ngelihat Kim di sana. Jen pun maksa Pai untuk kenalin dia ke Kim. Kim lalu memberi Jen sebuah pot tanaman sehingga Jen senang bukan main. Esok paginya, waktu Pai lagi tidur, Kim diam-diam bikin sarapan bubur dan menggoda Pai untuk sarapan bareng. Dan Pai cuma membalasnya dengan ketus. Tapi pas Pai keluar kamar mandi, rupanya Kim sudah berangkat ke kelas dan meninggalkan semangkuk bubur untuk Pai. Wah, kenapa manis sekali film ini. Berkat itu, suasana antara mereka berdua pun perlahan mulai cair. Kim lalu menawarkan Pai untuk mencoba masakannya, dan mereka pun makan bareng sambil ngobrol. Pai cerita kalau dia adalah orang yang sangat pilih-pilih dalam berteman. Tapi setelah itu, Pai teleponan sama temannya di kamar mandi. Pai cerita soal Kim ke temannya. Namun dia memohon supaya temennya nggak bilang ke ibunya karena ibunya Pai adalah orang yang kolot dan nggak suka melihat cewek yang mirip cowok. Mendengar ini, Kim pun terlihat agak sedih. Tapi seketika Jen masuk ke kamar mereka untuk mengembalikan sapu tangan milik Kim. Kim langsung ngajak Jen untuk main bareng. Sementara Pai hanya bisa memandang mereka dengan muka agak cemburu. Rakwat mana aku dulu film kong ini. Esoknya, Jen dan Boy ketemu sama dua om-om yang nanya lokasi gedung asrama mereka. Tapi karena si pensil inul nggak bisa diem, dia malah genit kedua om-om ini. Ternyata dua om-om itu adalah suruhan ayahnya Kim.
yang nyuruh Kim untuk nganterin paketan ke kafe milik bibinya yang ada di dekat kampus. Karena Kim anak baru, dia nanya lokasi kafe tersebut ke Pai dan Boy dan minta ditemenin sama Pai. Tapi Pai menolak. Alhasil, Kim kesasar dan malah bengong di pinggir kolam sampai malam. Alah. Hingga akhirnya Jen nyamperin dia dan akhirnya mau nganterin Kim ke kafe tersebut. Setibanya mereka di kafe tersebut, Kim pun mengenalkan Pai pada budenya yang merupakan pemilik kafe tersebut bernama Bibi In. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama di kafe tersebut, di mana Pai tampak mulai tertarik pada Kim kala melihatnya menggenjreng gitar. Mudah sekali Anda melakukannya, kayaknya saya nggak pernah bisa kayak gitu. Sepulangnya dari kafe, Pai dan Kim ngobrol soal apakah Kim seorang ganda campuran atau ganda putri. Dan Kim pun mengaku bahwa dia masih belum tahu. Kim cuma bilang kalau dia resah, orang-orang langsung menganggapnya ganda putri karena penampilannya semata. Setibanya mereka berdua di kamar, rupanya kamar mereka bocor sehingga ranjang Pai basah. Melihat Pai yang kesulitan mengangkat kasur sendiri, Kim pun melanggar batas lakban dan membantu Pai mengangkat kasurnya. Kim juga menawarkan Pai untuk tidur di kasur miliknya. Kim bilang dia nggak apa-apa tidur di lantai, karena dia anak petani. Ya nggak salah, cuma kan nggak gitu konsepnya. Tapi seketika lampu mati dan ternyata Kim anaknya takutan sama gelap. Sehingga, aduh, enak ya? Main bekap weh, alah. Dan Pai cuma tertawa melihat tingkah laku Kim yang ketakutan kayak bocah. Sambil nunggu PLN nyalain listrik, Pai dan Kim memutuskan untuk menyalakan lilin dan adu burung lewat bayangan. Kayaknya nggak gitu deh, Lek Junet. Dan mereka pun saling bertukar pandang dan tidak terjadi apa-apa. Padahal saya sudah membayangkan yang tidak-tidak. Karena kini sudah semakin akrab, Kim dan Pai pun memutuskan untuk menyatukan ranjang mereka dan bergulat di atasnya. Rangkul-rangkulan sampai basah-basahan bareng. Oke. Apa aja belum kayak gini Pak? Dunia manis sekali ternyata ya. Hingga suatu hari Kim dan Pai diledek sama sekelompok jamet kampus dan dibilang pasangan yang hobi adu serabi lempit. Tapi di situ Pai malah membela Kim dan mengaku Kim sebagai pacarnya. Pai langsung mencium pipi mulus Kim dan hal ini seketika membuat Jen amat cemburu. Di depan kampus, rupanya Pai dijemput oleh lakinya yang bernama Van dan kita bisa lihat kalau pensil Inul ini nggak bisa diem. Kim pun tampak kesal melihat Pai harus pergi dengan Van. Malamnya, Kim yang lagi galau khas anak indie, lengkap dengan kencrung, sandal swallow, terus langit malam tanpa bintang, seketika melihat Pai yang baru pulang diantar oleh Van. Di parkiran, Pai marah karena Van ngaku-ngaku sebagai pacarnya. Tapi melihat Van dan Pai yang sok mesra, Kim pun langsung bete. Pai masuk kamar dan melihat Kim terbaring lemas di kasur. Kim bilang kalau dia pusing dan migrain. Dengan penuh perhatian, Pai pun langsung memijat kepala Kim. Tapi seketika pijatannya berhenti dan mereka pun saling bertukar pandangan penuh tanya sehingga alah ganggu itu. Tangguh sudah mau diadu ini. Dan rupanya itu adalah Jen yang pengen numpang bobo gara-gara AC di kamarnya mati. Tapi pas Jen tahu kalau Kim migrain, Jen pun langsung bergegas mijit kepala Kim juga. Enak ya, sekalinya pusing, yang mijit cewek semua. Saya kalau pusing, gak ada Pak, mau nambahin pusing yang ada. Esoknya, Kim ngajak Pai nongkrong di kafe Bibi In. Tapi pas mau berangkat, tiba-tiba Jen dan Boy muncul dan minta nimbrung. Karena bete, Pai jadi gak ngemut. Jadi gak mood maksudnya, dan gak jadi ikut. Pas di kafe, Kim merasa ada yang kurang dan akhirnya memutuskan untuk nyusul Jen. Dan mereka pun duduk sebelahan tapi ngobrol lewat telepon. Mungkin karena terlalu banyak film yang seperti Kembar Bengkok kemarin, film ini terlalu manis buat saya. Malamnya Kim nanya ke Pai apakah dia pacaran sama Van. Pai bilang enggak. Dia bilang kalau dia jatuh cinta rasanya kayak ada kupu-kupu di dalam perutnya. Sedangkan dia nggak ngerasain itu sama Van. Mendengar ini Kim seneng dong, dan lagi-lagi mereka bertukar pandangan mesra. Yang lagi-lagi diganggu oleh Jen yang ngetuk pintu. Karena bete dan gak mau diganggu, Kim dan Pai pun memilih untuk ngumpet bareng di balik selimut. Terakhir saya ngumpet bareng di balik selimut itu untuk menghindari warga. Dan kayaknya gak perlu saya ceritain. Keesokan harinya, Kim dan Pai sibuk ngerjain tugas mengukur ukuran batang-batang di taman. Karena Pai capek, mereka pun istirahat dan Kim memberikannya sebatang permen. Dan lalu, kenapa harus seperti itu Mbak? Kan ngilu.
Karena kelihatannya enak dan menurut saya juga enak digituin, Kim juga meminta permennya. Dan seketika mereka dikerubungin kupu-kupu. Di situ Kim pun bilang kalau saat ini ada banyak kupu-kupu di dalam perutnya. Dan Pai hanya bisa tertegun, terdiam, tanpa kata. Esoknya pas Kim dan Pai mau pergi berdua ke pasar, tiba-tiba Van muncul untuk mengajak Pai jalan-jalan. Jin juga tiba-tiba muncul dan minta diajak jalan-jalan juga. Oh lah mentel mbak. Alhasil kencan mereka berdua pun ketambahan 2 nyamuk. Pas lagi ngopi, Pai ngode Kim untuk cabut berdua, tapi dicegah oleh Jin. Alhasil di meja cuma tinggal Kim dan Van. Di situ Van cerita bahwa ibunya Pai sangat membenci les biola. Van juga bilang ke Kim untuk menjauhi Pai, karena Pai pasti lebih memilih rudal asli daripada yang palsu. Kayaknya teksnya nggak ini deh Lex Junet. Ada masalah kayaknya Lex Junet ini. Mendengar ini, Kim marah dan beranjak pergi. Saat Pai dan Jin balik, mereka nyariin Kim. Pai pun tampak kesal karena Kim menghilang. Pai yang nampak kesal langsung kembali ke kamar. Seketika itu juga Kim masuk ke kamar sambil menggotong beberapa tas belanjaan. Pai langsung marah-marah. Di tengah amarahnya, Pai bilang dia kesel ngelihat Kim dan Jin barengan. Pai juga bilang kalau dia nggak suka Kim dan minta Kim menjauh darinya. Mendengar ini, Kim langsung cabut dan pergi. Namun saat Kim sudah pergi, Pai ngecek isi tas belanjaan yang dibawa oleh Kim tadi. Ternyata, Kim membelikan sebuah lampu ubur-ubur yang selama ini dia inginkan. Pai pun langsung keluar bawa payung dan nyusul Kim yang lagi neduh sendirian di box telepon umum. Di situ, Kim menyatakan perasaannya. Dia bilang dia akan tetap mencintai Pai meskipun Pai tidak mencintainya. Mendengar ini, Pai langsung melepas payungnya dan memeluk Kim. Mereka berdua pun kembali ke kamar dan handukan bareng. Karena dingin dan basah, akhirnya mereka pun melaksanakan... Kayaknya anget ya. Lama saya nggak begitu. Nengok kiri ada Emon, nengok kanan ada tembok. Aduh. Kini, Kim dan Pai resmi menjalin hubungan. Namun Pai meminta pada Kim untuk merahasiakan hubungan ini karena dia belum siap jika orang lain tahu. Sialnya lagi, hari itu ibunya Pai datang berkunjung ke asrama mereka. Tapi untungnya Kim lagi nggak di kamar. Pas Pai dan ibunya lagi ngobrol, seketika Kim masuk. Namun Kim paham dan pura-pura menjadi teman Pai yang cuma mampir untuk minjem buku. Pas Kim keluar dan nutup pintu, dia nguping pembicaranya ibunya Pai, yang ngomong kalau dia benar-benar gak suka sama Kim dan menjelek-jelekan dirinya. Mendengar ini, Kim pun menangis dan berjalan pergi. Tak lama kemudian, Kim pun jatuh sakit. Sebagai pacar yang perhatian, Pai pun merawatnya, memasang penutup mata pada Kim, lalu pergi ujian. Jin yang sadar kalau Kim sakit, langsung inisiatif masuk ke kamar Kim dan mendekap Kim yang masih pakai penutup mata. Ya saya juga mau digituin. Kim yang gak tahu kalau itu Jin langsung meluk balik dan mencium Jin. Dan hal ini dilihat oleh Pai yang baru masuk ruangan. Pas buka penutup matanya, Kim langsung bingung. Saya masih pengen. Jin juga bingung. Sedangkan Pai langsung ngamuk dan membanting lampu ubur-ubur yang dibelikan oleh Kim. Kim langsung lari mengejar Pai dan mencoba menelponnya. Tapi Pai gak ada di mana-mana. Jin yang masih syok pun nelpon Kim dan mengancam akan menyebarluaskan hubungan Kim dan Pai. Pas teleponnya ditutup, Jin makin sedih dan mengeluarkan sebuah cutter dengan niat mengiris tangannya. Tapi beruntung Nerd langsung muncul yang mencegah tindakan nekat Jin. Kim pun lalu datang dan memberi pengertian pada Jin. Sementara itu, Pai rupanya pulang ke rumahnya dan menangis pada ibunya. Di situ Pai menanyakan pada ibunya, apakah ibunya masih sayang kalau dirinya mencintai sesama wanita. Sang ibu cuma bisa terdiam dan Pai pun lanjut menangis. Besoknya, Kim datang ke rumah keluarga Pai. Dengan penuh kenekatan, Kim meminta izin pada ibunya Pai untuk menjalin hubungan dengan Pai. Ibunya tampak tidak setuju dan menyuruh Pai menjawabnya secara langsung. Karena takut dengan ibunya, Pai pun mengaku bahwa tidak ada apa-apa di antara dirinya dan Kim. Mendengar ini, Kim jadi sangat sedih. Kim minta maaf, lalu pergi. Seiring kepergian Kim, Pai langsung menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Kim menangis di pinggir trotoar, lalu dijemput oleh bawahan ayahnya. Kim pun pulang dan menemui ayahnya di pabrik anggur milik keluarganya. Hari demi hari pun berlalu. Pai dan Kim sama-sama tampak merindukan satu sama lain. Tapi suatu ketika, Pai menemukan secarik catatan di kotak pensilnya yang diselipkan oleh Kim. Di catatan itu tertulis, suatu hari nanti, saat kau cukup berani, kita akan terbang bersama. Beberapa hari kemudian, terlihat Pai mendatangi pabrik anggur milik keluarga Kim. Di situ dia bertemu dengan ayah Kim yang langsung mengenalinya.
Dengan ramah, ayah Kim langsung menyuruh Pai untuk menemui Kim. Pai pun langsung menemui Kim dan mencoba minta maaf dan menjelaskan semuanya. Pai juga bilang kalau sekarang dia bersedia menentang ibunya demi bisa bersama Kim. Namun Kim hanya terdiam dan tidak merespon apa-apa. Kim cuma bilang kalau dia terluka. Pai pun minta maaf karena terlambat mengungkapkan semuanya. Lalu berbalik dan hendak pergi tanpa kuasa menahan tangisnya. Tapi Kim langsung memeluk Pai dari belakang. Dan Kim pun mengucapkan terima kasih karena Pai sudah berani mencintainya. Dan mereka pun berbagi peluk bahagia. Dan filmnya pun tamat. Oke, filmnya terlalu manis. Saya juga nggak mau banyak komentar soal adu terowongan, adu gunting, adu serabi, maupun adu-adu lainnya. Tapi terlepas dari perihal gali lubang dan cocok tanam, film ini rasanya manis. Manis banget. Dan ya tahu sendiri film kita kayak apaan. Jadi film ini mencerminkan sebuah kisah cinta yang indah. Bahwa sejatinya cinta yang terlarang itu butuh proses dan pengorbanan. Banyak rintangan, banyak halangan. Gak cuma nafsu ataupun berbagi selimut. Nah, apa pendapat kamu soal film ini? Kasih tahu di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih tahu soal channel berpendidikan ini ke keluarga besar, tetangga, dan tongkrongan kamu. Saya Dayat undur diri dan Emon still and always undur-undur. Terima kasih dan sampai jumpa.